Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan, dumateng ngarsanipun sedaya para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya, dumateng sedaya jamaah pengawasan malam Selasa ingkang tansah kula hormati, dumateng ngarsanipun Pak RT ingkang sampun kersa dados pranata hadicara ingkang tansah kula hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Dengan iman dan Islam kita menjadi tenang karena Allah menjanjikan amal yang diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, amalnya tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat. Saat ini sudah sampai Kitabul Janaiz. Saya tidak tahu kemarin Ustadz yang lain menyampaikan topik apa atau penggantinya menyampaikan materi apa? Jenazah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Baik, Nabi menjelaskan kepada kita, talkinlah orang yang hendak meninggal. Jadi yang ditalkin siapa di sini? Orang yang hendak meninggal. Jadi bukan yang sudah meninggal, tapi orang yang hendak meninggal. Talkin itu apa? Dituntun supaya menirukan. Itu namanya talkin. Sehingga ketika ditalkin itu artinya dituntun. Di beberapa sekolah misalnya ada tahfidz metode talkin. Biasanya tahfidz Al-Quran, yang menghafal Quran, anak-anak usia TK, anak-anak usia SD kelas 1, kelas 2, biasanya metode yang dipakai adalah talqin. Gurunya mengucapkan, muridnya menirukan, diulang-ulang, diulang-ulang. Bisa diulang 20 kali, 40 kali, bahkan 100 kali. Supaya apa? Supaya hafal. Nah, talqin di sini maknanya adalah menuntun. Maka ketika kita mentalqin itu artinya menuntun supaya orang itu yang hendak meninggal menirukan. Jadi yang bisa menirukan itu yang masih hidup apa yang sudah meninggal? Ya, kalau yang sudah meninggal malah aneh nanti. Sudah meninggal dituntun tiba-tiba nirokno. Wah, bubar semua itu yang takziah. Karena tiba-tiba ngomong. Jadi Nabi mengajarkan agar mentalkin orang yang hendak meninggal, dituntun. Dituntun dengan apa? Ucapan la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Seberapa penting talqin ini? Sangat penting. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga, jadikan ucapan catur. Kalau main catur itu sibuk atau nganggur? Sibuk ya? Baik. Jadi yang hari-harinya disibukkan dengan bermain catur. Siang malam yang dipikirkan adalah catur. Ya. Merinding ketika kita hadir saat itu, tapi ketika diceritakan itu terkesan
lucu. Tapi kalau hadir pada saat suasana sakaratul maut itu menjadi merinding. Kenapa ketika ditalkin tidak mengucap la ilaha illallah, tetapi ketika dibilang nyebut, lisannya mudah mengatakan nyebut. Lalu kemudian dibimbing istighfar, simbahnya bilang istighfar. La ilaha illallah, diam lagi. Diam lagi. Begitu diulang lagi nyebut, bisa mengucap. Diulang istighfar, bisa bilang istighfar. Begitu la ilaha illallah, tidak mampu. Sampai pada akhirnya di detik nafas yang terakhir yang terucap adalah belgedes perut, meninggal dunia. Betul, hening saat itu. Tapi kalau diceritakan, kenapa menjadi terkesan lucu? Jadi yang terucap apa? Belgedes perut, meninggal dunia. Baik, merinding kalau hadir. Tapi ketika diceritakan suasananya berbeda. Ada yang tahu kenapa suasananya bisa berbeda? Karena yang diucapkan apa tadi? Iya, baik. Jadi tidak mudah, maka di sini perlu untuk dibimbing. La ilaha illallah. Tetapi ucapan yang terakhir ini usahakan pada saat sebelum tersengal. Tahu tersengal? Tersengal itu apa tuh ya? Kenapa? Megap-megap. Oke. Sebelum megap-megap. Kenapa? Kalau sudah tersengal, ada sabda Nabi, Allah itu tidak menerima taubatal abdi malam yughargir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba. Allah itu akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Jadi taubat itu akan diterima kalau nyawa belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, taubatnya tidak diterima. Dan kita tidak bisa melihat nyawanya itu seperti apa. Maka disinilah penting bagi kita untuk mentalkin, usahakan pula yang meninggal dunia sebelum tersengal, agar bisa mengucap la ilaha illallah. Bahkan dalam Quran itu ada yang meninggal mengucap syahadat, tapi bukan umatnya Nabi Muhammad. Meninggalnya itu lafaz terakhirnya kalimat syahadat, tapi tidak diterima. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ketika meninggal, dia mengucapkan dalam surah Yunus itu, amantu kama amanat bihi banu Israel. Aku beriman sebagaimana berimannya Bani Israel. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi apa? Fir'aun masuk penghuni neraka atau penghuni surga kabar dalam Quran? Penghuni neraka. Bahkan di kuburnya an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyah. Api neraka ditampakkan kepadanya setiap pagi dan sore. Padahal pada saat akhir yang diucapkan dua kalimat syahadat. Tentu versi zamannya Nabi Musa alaihis salam. Karena pada saat dia mengucapkan, menyadari kematian sudah tiba. Dan pada saat Musa menyampaikan dakwahnya dengan pongah dan dengan sombong menolak Nabi Musa alaihis salam, baru dia yang tahu di mana jasadnya Fir'aun. Dan ketika firman ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu juga belum ditemukan jasadnya Fir'aun. Dan saat ini kita mengetahui jasad itu sudah ditemukan. Perlu diulang apa tidak? Perlu. Karena ucapan terakhirnya berubah, pengen mancing. Lalu kemudian mengucap lagi la ilaha illallah. Ternyata temannya Ronda itu kemudian datang lagi.
Jo gek mari sesuk gaple roh aku. Lalu apa yang diucap? Yo dongak-dongakno gek ndang mari sesuk iso gaple karo kowe. Ternyata meninggal dunia. Maka meninggalnya ucapan akhirnya apa? Gaple. Maka disinilah perlu dituntun dengan la ilaha illallah jika sudah mengucapkan lafaz yang lain. Maka disinilah penting bagi orang-orang yang menengok orang yang sedang sakaratul maut untuk menjaga ucapannya. Jadi untuk menjaga ucapannya, termasuk usahakan teman-temannya untuk tidak bercanda kelewatan. Saya yakin teman rondanya tadi dalam ilustrasi, jika ada yang mengucapkan seperti itu maksudnya adalah bercanda. Tapi ini menjadi fatal ketika betul-betul diucapkan, karena ucapan terakhirnya menjadi gaple. Kira-kira mungkin tidak temannya mengucapkan candaan seperti itu? Ya? Mungkin. Di saat-saat genting begitu? Mungkin. Ya, mungkin ya, tetap mungkin sekali. Baik, ya karena memang latar belakangnya bermacam-macam. Kadang maksudnya bercanda, tapi menjadi ucapan terakhirnya bukan lagi la ilaha illallah. Maka usahakan pula pada saat detik-detik meninggal itu, detik-detik sakaratul maut ketika kritis itu, juga usahakan jangan nyetel musik, apalagi musik kesukaannya. Karena bisa jadi pada saat setelah dituntun la ilaha illallah, dia akan mengucapkan lagu sesuai dengan yang diputer. Ternyata yang diputer apa lagunya? Nah, kata Pak Samsi, Cucak Rowo. Maka pada saat dia menirukan syair Cucak Rowo menjadi lafaz yang terakhir. Maka usahakan kalau seperti itu ya jauhkan dari musik. Karena itu berpotensi kalau orang yang biasa mendengarkan itu untuk ikut melakukan, mengiramakan. Berbeda dengan orang yang tidak hafal, krungu karena bakal nirok kayak kenapa? Karena tidak hafal, bukan pecinta. Tapi kalau pecinta lagu itu begitu diputer itu langsung nyambung, connect. Ya, ini siapa di antara teman-teman ini yang dulunya pecinta lagu? Atau bahkan mungkin sampai sekarang. Kalau ada yang nyetel gimana? Langsung connect apa loading dulu? Ya. Langsung nyambung atau masih berpikir dulu, opo ya iki? Tahun piro iki? Langsung kan? Langsung nyambung. Baik. Jadi pada saat sakaratul maut jauhkan itu supaya tidak mengucapkan kata-kata yang ada dalam lagu itu. Apalagi jauhkan dari foto-foto, apalagi foto artis. Kenapa? Ya, karena itu bisa mempengaruhi suasana hatinya. Jauhkan dari foto-foto, patung, simbol-simbol, itu perlu dijauhkan pada saat sakaratul maut. Baik, dituntun la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu, dalam kitab ini selain dianjurkan untuk menuntun tadi, jadi nuntunnya masih hidup ya, saya ingatkan kembali, bukan sesudah meninggal dunia. Waqala, dan Nabi bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin. Nah, dalam kitab ini dianjurkan untuk membacakan surat Yasin kepada orang yang hendak meninggal. Jadi bisa dibacakan Yasin untuk orang yang hendak meninggal. Memang para ulama berbeda pendapat tentang bab ini, tetapi dalam kitab ini termasuk yang dianjurkan untuk dibaca. Maka anjurannya kapan? Sesudah mati atau masih hidup? Ketika masih hidup, bukan ketika sudah mati. Apa di antara hikmahnya dibaca ketika masih hidup?
Di antara hikmahnya orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu ketika orangnya masih hidup, bukan ketika orangnya sudah meninggal dunia. Jadi dibacakan di dekatnya supaya ikut mendapatkan pahalanya. Dan salah satu amal saat detik-detik sakaratul maut tadi, jaga ucapan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minun, karena para malaikat itu akan mengaminkan. Jadi karena para malaikat itu akan mengaminkan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan pada saat kita menghadiri orang yang sedang sakaratul maut itu ucapannya diaminkan oleh para malaikat. Maka ucapkan kata-kata yang baik. Berikutnya, di sini babnya sangat global nggih. Jadi tidak berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang cukup rinci. Di sini sangat global, maka saya baca sesuai dengan yang ada di kitab ini. Wa tashhizul mayyit bi ghuslihi, mempersiapkan mayit atau jenazah dengan memandikannya. Wa takfinihi, mengafaninya. Wa sholati alaihi, menyolatinya. Wa hamlihi, memikulnya. Wa dafnihi, menguburkannya. Ini semuanya fardu kifayah. Jadi ini semua apa? Fardu kifayah. Jadi apa itu fardu? Fardu itu wajib. Kifayah? Kifayah itu sejumlah yang mencukupi. Jadi fardu kifayah itu wajib sejumlah yang mencukupi. Maka kalau sudah cukup, yang lain tidak lagi ada kewajiban. Contoh yang lain, amalan yang fardu kifayah apa? Adzan. Satu masjid yang adzan 1 orang apa 5 orang? 1 sudah cukup. Wong 5 mah repot. Ya, tonggone malah berbek. Dia beradzan kok adzan meneh. Kenapa? Karena 1 sudah cukup. Contoh yang lain lagi, tadi memandikan. Memandikan ini cukupnya berapa orang? Memandikan? Ya, 3 orang atau berapa lagi? Maksimal berapa? Ya. Tapi kalau sekampung ikut memandikan semua, itu bukan lagi cukup, malah zalim nanti. Karena ada hak mayit yang harus dijaga. Apa? Auratnya, aibnya. Maka penting juga orang yang memandikan mayit adalah orang yang amanah, bukan orang yang ngember. Kalau ngember tidak cocok memandikan jenazah. Ngerti ora? Gegere jebule biru. Koyone dipangan ingu-ingune. Nah, apalagi wa takfinihi, mengafani. Fardu kifayahnya berapa orang? Ya. Jadi sejumlah yang mencukupi. Kalau bayi gitu ya, 1 orang cukup. Tapi kalau orangnya, dalam hadis yang lain di kitab yang sama disebutkan, kalau disolatkan oleh arba'una rojulah, maaf, disolatkan oleh arba'ina rojulah, disolatkan oleh arba'in itu 40, disolatkan oleh 40 orang. Jadi ada 40 orang, arba'in, arba'un itu artinya apa? 40. Maka ketika ada 40 orang menyolatkan, yang 40 orang ini disifati la yusyrikuna billah, tidak menyekutukan Allah. Jadi 40 orang ini tidak menyekutukan Allah. Maka orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak orang yang menyolatkan.
Karena tadi ada hadis disolatkan 100 orang diampuni. Ada hadis 40 orang. Tapi dengan catatan yang menyolatkan itu orang yang la yusyrikuna billah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini susahnya orang 40 ini benar-benar orang-orang ini tidak menyekutukan Allah atau tidak. Dan tidak mungkin kita tanya. Arab nyolatke takoni, Pak Lek, jenengan sing nyolatke nggih, jenengan menyekutukan Allah mboten. Malah tersinggung to. Ya. Mboten, jenengan gadah jimat mboten? Oh, duwe. Dulu jawab ini mboten kok duwe jimat. Dan untuk kultur kita, kultur Jawa itu koyone ora mungkin nek arep takon tekan semono. Kira-kira mungkin ndak tanya begitu? Ya. Kultur Jawa ora tekan. Baik. Jadi Bapak Ibu bisa kalau untuk menyolatkan ini sebanyak-banyaknya. Maka disinilah para ulama menjelaskan boleh menunda pemakaman jenazah jika untuk menanti banyaknya orang yang menyolatkan. Tapi kalau menunda pemakaman jenazah tujuannya ngenteni anake sing saka New York. Ya, New Yogyakarta Hadiningrat. Ini New York atau New Yogyakarta Hadiningrat? Dari New York begitu. Dan ternyata harus dikuburkan besok. Padahal bisa dikuburkan hari itu. Besok kenapa? Karena saudaranya baru terbang dari New York. Begitu nilai saudaranya ini sampai ternyata ya ora nyolatke mah foto-foto selfie. Maka bisa dibenarkan apa tidak menunda pemakamannya ini? Padahal hanya sebatas untuk selfie. Ya tidak bisa dibenarkan. Maka kalau mau ditunda, pastikan untuk menunggu banyaknya orang yang menyolatkan. Ini bisa dimakamkan jam 10 misalnya. Ditunda saja setelah zuhur. Kenapa? Karena masjid itu jamaah zuhurnya meludak. Nanti biar bisa disolatkan oleh jamaah zuhur yang meludak di masjid. Boleh enggak? Boleh. Karena untuk menunggu banyaknya jumlah orang yang menyolatkan. Tapi kalau zuhur ya ora kacek, diadani dikomati se imam ya kuwi, se adzan kuwi, imam kuwi, makmume ya kuwi, kepara mengene wong loro. Tapi bukan musola sini itu loh. Baik. Ya. Maka perlu enggak ditunggu? Enggak perlu karena tidak ada hikmah banyaknya yang menyolatkan. Maka di sini pula orang yang takziah itu idealnya meskipun fardu kifayah menyempatkan untuk menyolatkan. Sehingga sangat bagus kalau dalam hal ini pemuda atau masjid atau musola selain punya keranda jenazah itu juga punya persiapan untuk menyiapkan air wudu untuk yang takziah. Itu kalau musola punya alatnya atau masjid punya alatnya atau pemuda untuk bisa langsung disambungkan begitu. Dan takmir masjid atau pemuda, karena kalau yang punya rumah tidak sempat itu. Ya, kemudian setiap orang yang datang tuh dipersilahkan diarahkan ke tempat wudu. Maka jumlah yang menyolatkan lebih banyak. Biasanya diarahkan begitu napa mboten? Nggih. Alhamdulillah. Berarti banyak yang menyolatkan. Berapa persentase yang menyolatkan? 90%? Berapa? Iya. 80? Sampai? Iya. Baik. Saya menjumpai satu kampung di Bambang Lipuro. Itu sudah terkondisi oleh takmir masjidnya. Setiap orang yang takziah itu diarahkan untuk berwudu dan menyolatkan. Dan di situ MC-nya juga mengarahkan. Termasuk kalau ada orang yang datang misalnya sebagai tokoh masyarakat langsung ditunjuk sebagai imam. Dan
Biasanya MC-nya bilang seperti ini, dengan ucapan kepada yang terhormat Bapak RT, mohon untuk menjadi imam sholat jenazah yang ke-19. Berarti sholat jenazahnya sudah imamnya 19, makmumnya penuh di tempat itu. Ternyata melihat lagi Mas Heri, maka MC-nya bilang, imam berikutnya yang ke-20 akan diimami oleh Mas Heri. Yang ke-20, yang ke-21 setelah diimami oleh Mas Heri, kepada para pentakziah untuk bisa bergabung menjadi menyolatkan jenazah yang akan diimami oleh beliau yang kami hormati, Bapak Ustadz Syamsi Daiman. Baik. Terus MC-nya masih perhatian lagi kalau tengok ini sopo tokoh masyarakat yang hadir nih. Lalu kemudian ternyata ada yang hadir lagi, bahwa imam yang berikutnya yang ke-22 akan diimami oleh beliau yang kami hormati sebagai komandan Kokam, Bapak Basuki. Nah, misalnya loh ini. Nah, sehingga terus setiap yang datang itu diarahkan untuk menyolatkan. Sampai ada yang disolahkan imamnya saja sampai 50. Berarti kira-kira kalau imamnya 50 yang menyolatkan tercapai enggak itu? 40 orang. Tercapai. Imamnya 50 kok. Ya. Kalau 100 orang tercapai enggak? Tercapai. Baik. Jadi bisa terus-menerus untuk dihimbau. Dan itu sifatnya tidak wajib. Tapi rata-rata karena sudah dikondisikan, itu hampir-hampir tidak ada yang lolos. Hampir-hampir tidak ada yang lolos. Karena sudah dikondisikan. Semua yang nyambut tamu mengkondisikan untuk berwudu. Nah, jadi tidak dipersilakan duduk sebelum menuju ke tempat wudu. Baik, kalau di sini sudah terkondisi seperti itu? Belum. Nah, ini perlu takmir masjidnya mengkondisikan begitu. Ada tim panitia mengkondisikan supaya orang-orang yang takziah menyolatkan jenazah. Insya Allah banyak nanti yang menyolatkan. Ya. Itu salah satu kampung yang pernah saya jumpai di Bambanglipuro, yang belum saya jumpai di tempat lain. Ya, belum saya jumpai di tempat lain. Di tempat lain yang pernah saya jumpai ini justru terjadi pada saat hendak pemakaman jenazah itu eyel-eyelan. Apa itu eyel-eyelannya? Pas pertama mayitnya ini kepalanya di utara. Lalu kemudian ketika datang tokoh masyarakat bilang, kok kepalanya di utara? Kalau laki-laki kepalanya di selatan. Pemuda sini nih, diputer. Diputer kepalanya di selatan. Datang tokoh masyarakat yang lain, corong endi kepalanya nong gitu li. Baik, pemudanya panggil lagi, sini. Puter meneh, kepalanya di utara. Baik. Pripun, Pak? Umpama iso ngomong ngono protes apa ora ya? Baik. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan memang kalau hadis yang kita jurgeng alor itu terjadi karena memang ada satu pemahaman. Kalau yang kita pahami kan kalau perempuan imamnya di tengah. Kalau laki-laki imamnya geser ke kanan, di dekat kepala. Kanan, kalau kita kan kalau di sini di tengah, imamnya bisa ke kanan, bisa ke tengah, bisa ke kiri. Kenapa ke kanan? Ya kanannya imam ini. Kalau ke kiri ya kirinya imam. Nah, ini namanya tengah. Tapi ada yang memahami bahwasanya kalau laki-laki imamnya di kanan, itu bukan kanannya imam. Tapi ada yang memahami kanannya mayit. Kalau seperti ini kan sini kiri, sini kanan. Nah, maka dibaliklah. Nah. Kalau seperti ini berarti sudah di kanannya mayit. Nah. Sementara yang satu tadi memahami kanannya imam. Nah. Kalau yang ini tadi kanannya mayit. Nah, itu mbok engkel-engkelan tekan sesuk sore ora rampung. Nah. Baik.
Beripun Bapak? Di sini yang mana yang dipakai? Kepalanya di utara. Oh ya. Ada yang usul di selatan enggak? Oh enggak, ya. Kalau ada enggak begitu suruh itu. Kalau sudah di utara ya wis enggak usah di udik-udik, nanti enggak malah kisruh. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi itu fardu kifayah, memandikan, mengafani, menyolatkan, kemudian memikulkan. Memikulnya ini juga fardu kifayah. Memikul sejumlah yang mencukupi dan mampu. Kalau orang-orang seperti saya ini termasuk orang yang tidak layak dan tidak mampu untuk memikul. Ya. Kenapa? Karena orangnya minimalis. Jadi kalau ada di tengah itu malah ngebot-boti, gandul tuh. Ya. Maka kalau mau mikul ya yang tingginya ya sejajar, standar. Kalau yang minimalis model saya begini tidak cocok, kecuali yang mikul sudah diseragamkan. Kloter 2 orang-orang minimalis. Nah itu tidak apa-apa, insya Allah aman. Tapi kalau tinggi-tinggi ya pendek ya sudah. Beripun Bapak? Ya. Maka bahasa Jawa ini supaya ngrumangsani. Tidak malah ngerepoti. Apabila bisa mikul malah orang nang pundak nih dadak nyonggo nganggo tangan karena pundaknya tidak nyampai. Kalau seperti Pak RT ini kan ideal nih untuk mikulnya. Sehingga walaupun Pak RT langganan mikul tidak apa-apa. Baik. Kita lanjutkan. Wa dafnihi, dan menguburkannya. Menguburkannya ini juga fardu kifayah, sejumlah yang mencukupi. Nah, Bapak Ibu, dianjurkan di dalam memakamkan jenazah, qala Nabi bersabda, asri'u bil janazah, bersegera. Jadi lebih cepat lebih baik. Kata pepatah, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Jadi memikulnya segera, cepat, termasuk memakamkannya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tidak ditunda-tunda. Kecuali tadi dengan tujuan untuk memperbanyak orang yang menyolatkan. Kalau tujuannya bukan itu, tidak usah ditunda. Wah, ini masih ada juragane arep mrene saya numpak pesawat saka Jakarta. Lah pun sudah naik apa belum? Belum. Karena dapat pesawatnya nanti jam 2 siang. Kira-kira sampai sini setelah asar atau bar maghrib. Nah, karena kan ada boarding segala kan. Kalau di atasnya cuma 1 jam, nanti boardingnya 1 jam. Belum nanti penjemputannya. Belum lagi dari bandara YIE sampai sini. Lama. Maghrib. Lalu dikuburkan bar maghrib. Gue ngenteni siapa mau? Juragane. Boleh apa tidak? Ya tidak perlu. Kalau memang sudah memungkinkan dimakamkan jam 1 atau jam 2, maka dimakamkan di situ. Jadi intinya memakamkan itu lebih cepat lebih baik. Tidak ada sunnahnya jam 2, itu tidak ada. Kalau di tempat kita kan ya rata-rata jam 2, tapi itu bukan sunnah, itu tradisi. Baik, pripun? Ya kebiasaan, itu kebiasaan. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kalau di tempat kami itu diambil jam 2 karena kami ini tinggalnya di gunung. Jadi kalau bikin kuburan itu mesti natah watu. Jadi kalau jam 10 ya kewer-kewer sik ngeduk. Jadi memang jam 2 itu ideal. Tapi kalau di sini insya Allah jam 10 pun mungkin. Jadi jenazahnya meninggal tadi malam misalnya, dimakamkan jam 10 mungkin nggak di sini? Mungkin, karena tanahnya ya lembut. Tapi kalau tempat saya ngono ya saya ngeduk ya kewer-kewer tenang. Kewer-kewer apa tuh ya? Ya, kelelahan karena betul-betul natah watu. Mending kalau batunya itu dipaju begitu terus pecah, enggak dipaju ambles.
Jadi tahu paju toh? Nah, ini yang bukan tukang batu mungkin bingung paju itu apa tuh ya. Jadi, kenapa? Ya alat yang terbuat dari besi itu ketika di batu yang umum kan begitu ditancapkan gitu batunya pecah. Lah ini ditancapkan batunya ambles. Baik. Jadi memang harus telaten. Jadi silahkan saja kondisional sesuai dengan kondisi. Kalau sudah siap lebih cepat maka itu lebih baik. Dan yang jelas kalau mau memakamkan tidak dimakamkan di 3 waktu. Saat terbit, saat matahari di atas kepala, saat tenggelam. Maka itu tidak boleh. Maka kalau mau makamkan ya setelah terbit matahari atau sebelum matahari di atas kepala. Biasanya jam 11 itu masih di atas kepala. Maka kalau memakamkan jam 11 itu rawan di atas kepala. Ya belum tentu karena memang zuhur itu maju mundur. Tapi perlu diwaspadai ini jam 11-nya pas di atas kepala atau tidak. Kalau iya maka bisa dimajukan kalau mungkin, kalau enggak maka setelah zuhur sekalian. Supaya tidak pas di atas kepala. Yang sering dilanggar itu yang di atas kepala. Kalau terbit matahari orang tahu krungu aku memakamkan jam segitu. Tenggelam matahari juga belum pernah dengar. Tapi kalau pas di atas kepala itu beberapa kali saya nemoni dan menyaksikan juga. Ini aku ya rawani ngelengke. Ya omong kok di atas kepala ya wis lah. Karena itu apa istilahnya untuk menyampaikan yang seperti itu harus orang yang punya pengaruh. Kalau kita hanya sebagai warga masyarakat biasa datang takziah di kampung yang berbeda, orang tidak mengenal kita, kok tiba-tiba kita protes, dimakamkan nanti saja setelah zuhur, emang siapa? Jadi penting kita semua sama-sama paham. Waktu itu tidak boleh. Baik, tadi dipercepat, termasuk tadi memikul jenazah dipercepat. Fa in takus solihah fa khairun taqdumunaha. Fa khairun tuqaddimunaha. Maka kalau itu jenazah yang baik, maka itu satu kebaikan yang disegerakan supaya mendapatkan kebaikannya atau mengantarkan kepada kebaikan. Wa in kanat ghairu dzalik, jika ternyata bukan jenazah yang baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu satu keburukan yang segera diletakkan dari pundak-pundak kalian. Jadi memakamkan jenazah dipercepat itu baik jenazahnya soleh ataupun tidak, maka mempercepatnya adalah baik. Jadi mempercepatnya adalah baik. Terakhir, ya, ini di aslinya sebenarnya biasanya sampai jam 9. Sebenarnya saya juga sudah melihat Pak RT lirik itu, tapi itu kode sebenarnya kayak ndang rampung gitu kan. Cuman ini guru ngaji ini karena lama ndak ngajar di sini jadi serapopo rodo melandang sidik. Nafsul mukmin mu'allakum bidainihi. Jiwa orang yang beriman itu tertahan oleh hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dilunasi. Jadi perlu diperhatikan sebelum yang lain, itu perhatikan hutangnya terlebih dahulu. Ingat, Nabi itu tidak mau menyolati jenazah yang masih punya hutang. Nabi tidak mau. Jadi Nabi itu tidak mau menyolati jenazah yang masih punya hutang. Dan Nabi itu sebelum menyolati jenazah, beliau bertanya, jenazah ini punya hutang atau tidak? Tapi kita tidak perlu bertanya loh. Jadi kita tidak perlu bertanya. Nabi bertanya, jenazah ini punya hutang atau tidak? Kalau dijawab punya, maka beliau bertanya, ada yang menjamin melunasi hutangnya atau tidak? Kalau dijawab ada, maka beliau mau menyolati. Kalau dijawab tidak, maka beliau masyal kohkoro, beliau mundur, tidak mau menyolati. Bapak Ibu yang kang minulya, saya tidak menyarankan melakukan hal yang sama. Mas Heri datang gitu kan, ngapunten, tesih gak ada hutang boten. Isih harap nyauri po, wah repot. Gitu. Keluarga pun nonton sik jamin lunasin apa dereng ya. Kowe takon-takon ngopo? Nah,
Mah repot itu. Intinya di sini Nabi biasa seperti itu. Artinya apa? Persoalan hutang itu dibawa mati. Sehingga tidak akan pernah lunas sampai kapanpun kalau belum dilunasi. Maka mestinya orang yang meninggal dunia itu dilunasi dulu hutangnya. Kadang-kadang satu keluarga itu ada untuk acara macam-macam, acara lain-lain. Bahkan saya punya seorang kawan tinggalnya di satu daerah di Gunung Kidul, itu punya kambing 7, kambingnya semuanya mati. Disembelih malam pertama sampai malam ke-7. Beliau mengatakan begini sama saya, simbahku mati, wedusku nututi. Nah, iya. Padahal wedus pitu mau nek dinggo bayar hutang cukup. Tapi ternyata malah tidak untuk bayar hutang. Padahal yang wajib untuk apa? Bayar hutang. Di tempat lain ada sik malah dibelehke sapi. Utangnya dilunasi belum? Belum. Padahal yang wajib apa? Bayar hutang. Tapi kadang-kadang untuk bayar hutang ora ono, goliane yang tidak wajib, sunnah pun tidak, itu dianak-anak no. Nah, itu tempat lain. Kalau di sini saya tidak tahu. Nah, baik. Beberapa saat yang lalu viral di. Nah, baik. Jadi kadang gue acara warna-warna iso, gue bayar hutang tidak bisa. Kasus ini viral kemarin di sosial media, sudah datang jauh-jauh dari Bantul sampai nyebrang telung kabupaten. Bantul kota Jog. Nempoke nane Pak Lurah. Akhirnya Pak Lurah sejak saat itu nek arep muni ngono kuwi takon sik. Iki mengko dikandhake ora nek duwe utang, piutang mengke sesambatan kalian keluarga ahli waris. Nek muni nggih lagi wantun, nek boten Pak Lurah boten wantun soalnya tahu di tempuh ke. Nah, baik. Padahal menurut Pak Lurah, cerita Pak Lurah ini belum lama. Lah itu diacarin warna-warna mboten wonten. Kira-kira nek nggo bayar utang lunas mboten? Ya lunas. Loh kok malah ra nggo lunasi? Malah dienggo acara warna-warna. Nah, padahal mana yang lebih bermanfaat? Nggo nglunasi apa nggo acara warna-warna? Ya, ditagih utang ora di sahur. Neng tinggu acara 40 dino 100 dino malah ono. Lho piye kuwi? Padahal yang wajib mana? Hutang. Itu dibayar karena hutang itu masih tetap akan dihitung sebagai hutang sampai hari kiamat. Maka disinilah perlunya ahli waris paham. Nek punya utang di sahur. Nek ono sik nagih di sahuri. Nah, baik. Insya Allah tonggo teparo orang yang ngenengke acara wis maklum wong utange okeh. Nah, duitnya dikumpulke dienggo bayar hutang. Nah, kira-kira tonggone udah protes mboten? Oh, mboten nggih. Baik. Nah, tapi entah kenapa belajar dari 2 kasus. Saya tidak mengatakan umum loh, 2 kasus. Nah, kira-kira kasus lain ada ndak? Ya? Ndak ada? Oh, ada. Jenengan boleh cerita kalau ada. Ya. Menimpa jenengan sendiri? Oh, bukan. Baik, ada pengalaman Bapak Ibu yang serupa? Baik. Siapa tahu ini tambah lagi yang serupa. Pun makaten ingkang kula aturaken sebagai muqaddimah bab ahkamul janaiz. Insyaallah kita lajengaken di pertemuan yang lain. Tanya jawab ada apa tidak nih? Biasanya tekan jam 09.00 rampung. Terus tanya jawab tekan 09.15. Nah, saniki wis 09.20. Nderek Pak RT. Pertanyaan. Tidak ada. Ini yang segala yang Oke. Apakah diperbolehkan laki-laki non-mahram memandikan jenazah perempuan? Baik, apakah diperbolehkan laki-laki non-mahram memandikan jenazah perempuan? Baik, kehormatan mayit
mayit ketika sudah mati sama dengan kehormatan ketika masih hidup. Sehingga tetap diperlakukan sebagaimana ketika masih hidup. Maka tidak boleh menyentuh kulitnya, bukan mahram kan? Tidak boleh memandang auratnya. Sehingga otomatis kalau memandikan tidak boleh. Maka kalau mau memandikan, perempuan yang memandikan perempuan. Kalau laki-laki yang memandikan laki-laki. Kecuali pasangannya. Nah kalau pasangannya tidak ada aurat. Jadi suami memandikan istrinya, silahkan. Nek mentolo, omah nangis. Atau istri memandikan suaminya, monggo nek kuat. Tapi saya yakin kalau perempuan jarang yang kuat. Maka dalam masalah ini perempuan itu dimakruhkan kalau ndak kuat. Sehingga nek malah tambah nangis, jangankan memandikan, mengantar ke kuburan pun ya. Kenapa? Karena berpotensi baper. Tahu baper ya? Kebawa perasaan. Maka untuk mengantarkan jenazah pun perempuan sebaiknya tidak usah mengantarkan jenazah. Sehingga untuk memandikan tadi ideal laki-laki yang memandikan laki-laki. Kalau perempuan yang memandikan perempuan. Kecuali tadi kalau perempuan mau dimandikan suami, silahkan, boleh. Kalau bisa aman, semaput tidak usah. Biar dimandikan oleh ibu-ibu yang lain. Sehingga kehormatan orang yang sudah meninggal sama dengan kehormatan ketika masih hidup. Nabi juga mengatakan kasru atmil mayyit kakasri hayyan, memecahkan tulang mayit yang sudah mati, yang namanya mayit sudah mati, maka seperti memecahkannya ketika masih hidup. Sehingga tidak boleh pula dipecahkan tulangnya pas mau ngubur. Lah kok kurang ombo iki kuburane, meng kurang sithik rasa diambake didak krepek mlebu. Boleh enggak? Enggak boleh. Atau misalnya secara tidak sengaja cara membawa jenazahnya dipegang kucirnya utara dan selatan, ji ro lu nying. Nah, itu berpotensi patah itu kalau tulang rapuh. Maka ini tidak menerapkan adab yang baik kepada jenazah. Ada enggak yang seperti itu? Ada, willah. Jadi caranya tidak seperti itu. Caranya diangkat dari arah kaki. Jadi kepalanya turun dulu. Dari arah kaki kepalanya turun, diranting, turun. Nah, itu baru turun. Jadi itu caranya kalau dalam hadis seperti itu. Bukan dipegang kucirnya kanan kiri nying. Nah, biasanya gitu kan, kanan kiri ji ro lu nying, langsung tampani sih ngisor gitu kan. Wah, itu kalau orang hidup melung-melung gitu. Maka intinya tidak boleh memandang auratnya, tidak boleh apa tadi dimandikan oleh lawan jenisnya. Termasuk ketika menguburkan jenazah laki-laki perempuan perlakuannya beda. Kalau laki-laki itu pada saat menguburkan tidak perlu ditutup atasnya. Tapi kalau perempuan atas makamnya itu perlu ditutup dengan kain. Kalau perempuan. Nah, biasanya kalau di sini ditutup apa enggak? Ya, tutup. Perempuan. Oh malah semua ya monggo. Tapi intinya yang dianjurkan yang perempuan. Kalau laki-laki enggak masalah. Baik. Salah satunya apa? Untuk menjaga kehormatannya. Karena kadang-kadang pas dibuka itu tersingkap. Jadi kadang-kadang pas dibuka itu tersingkap. Meskipun sudah dikondisikan talinya di satu posisi. Talinya di mana? Kiri. Talinya ada di kiri. Tapi kadang-kadang tanpa sengaja pun tersingkap, maka tetap ditutup. Baik, demikian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ada lagi? Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal dan ikut merayakan hari Natal? Wah, ini beda materi ini. Sebentar. Saya tadi bawa bukunya itu fatwa tarjih, tapi sedang tidak saya bawa. Mungkin bisa ada yang mengantarkan ke sini. Saya bacakan fatwa tarjih. Nah,
Monggo bisa diantarkan. Baik, intinya di sini ada satu pertanyaan, bagaimana mengucapkan ucapan selamat Natal. Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana mengucapkan ucapan selamat Natal? Ya, terima kasih. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Baik. Ini saya bawa buku judulnya Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jilid 2, Suara Muhammadiyah. Halamannya 209. Kok apal? Ya sering ditakokno. Baik. Ya sebenarnya saya tidak buka pun sudah menyampaikan. Baik, ini dari Fatwa Tarjih. Pertanyaan, saya pernah mendapat keterangan seorang mubalik bahwa mengucap selamat hari Natal itu kan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama dengan beberapa pertimbangan. Baik, ini saya tidak sedang menyenggol tentang perayaan Natal bersama, tapi ini adalah untuk menjawab pertanyaan, dan pertanyaan ini tanpa settingan nggih, natural. Ndak dikira buku newe mau tidak ini kok, tidak menduga ada yang tanya, dan alhamdulillah karena sudah siapkan bukunya kalau ada yang tanya dan kita baca. Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan umat agama-agama lain dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Jadi silahkan kalau mau kerjasama dalam masalah urusan keduniaan, itu boleh, tidak dilarang. Tidak mengapa kalau mau dalam hal masalah keduniaan. Contoh apa? Jual beli, boleh tidak? Boleh. Arab adol, Arab tuku kepada beda agama tidak masalah. Gotong royong, boleh tidak? Boleh. Jadi gotong royong kepada umat beragama lain tidak jadi masalah. Ini bisa dicek landasannya nanti di Al-Hujurat ayat 13, Luqman ayat 15, Al-Mumtahanah ayat 8. Baik, dalilnya diwaca ngono wae nggih, biar cepat. Ini kejar tayang. Pak RT sudah ngantuk. Baik. Yang berikutnya, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Baik, kata MUI, kata Fatwa Majelis Tarjih, umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Bisa diulang kembali hafalannya surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Diakhiri lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Surat Al-Baqarah ayat 42. Berikutnya, yang ketiga, bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa ibnu Maryam. Jadi Isa ibnu Maryam dalam Islam itu nabi dan rasul, bukan anak Tuhan. Baik. Hal ini didasarkan pada surah Maryam ayat 30, ayat 32. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Baik. Jadi mohon maaf ini terkesan agak cepat karena memang ini sudah melewati jam. Yang keempat, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak, meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam itu anaknya, maka orang itu menurut Al-Quran, mohon maaf ini sesuai apa adanya yang ada di Fatwa Tarjih dan Fatwa MUI, bahwa kafir dan musyrik. Nah, ingat, boleh di zoom ya, asli tanpa rekayasa. Jadi asli tanpa rekayasa, kata Fatwa MUI dan kata Fatwa Majelis Tarjih, bahwasanya kalau ada orang meyakini Tuhan lebih dari satu, kalau ada orang meyakini Tuhan punya anak, kalau ada orang Islam yang meyakini bahwa Isa itu anaknya Tuhan, maka orang itu menurut Al-Quran, menurut Fatwa Majelis Tarjih dan Fatwa MUI, orang itu kafir dan
musyrik. Asli, jangan sampai nanti wah Pak Mujiman keras. Bukan, saya cuma membaca, cuma korek. Dan memang kadang para dai terkendala di sini, mau menyampaikan itu ragu, khawatir ndak ora diundang. Kalau saya pasrah bongkoan, sesuk Mas Heri orang undang ora popo. Baik, wis pasrah bongkoan saja. La haula wala quwata illa billah, gitu saja. Baik. Hal ini didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 72 dan 73 serta surat At-Taubah ayat 30. Salah satu ayatnya mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa putra Maryam. Ayat yang lain laqad kafara, sungguh kufur orang yang mengatakan innallaha salisu salasah. Allah itu oknum dari salah satu dari 3 Tuhan atau Trinitas. Baik. Yang kelima, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, maka kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ini bukan di Fatwa Tarjih, bukan di Fatwa MUI. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di Minhajul Muslim itu mengatakan idhiridho bil kufri kufrun, setuju dengan kekufuran itu kufur, setuju dengan kekafiran itu kufur. Jadi kalau misalnya kita mengatakan selamat Tuhan melahirkan, atau selamat Tuhan punya anak, atau selamat atas lahirnya anak Tuhan, maka sama saja setuju. Maka setuju dengan kekufuran, idhiridho bil kufri kufrun, setuju dengan kekufuran hukumnya kufur. Baik, itu bukan fatwa tarjih ya, bukan fatwa MUI. Yang tadi pernyataan siapa? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Baik, kita lanjutkan kembali ke fatwa tarjih, fatwa MUI. Jadi ini 2 fatwa jadi 1. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim tentang yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya adalah masalah yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dasar inilah kaidah fikih, menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Jadi kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menghindari kerusakan itu lebih diutamakan. Kalau kita menyetujui kekufuran, itu rusak akidah kita. Sementara maslahatnya apa? Maslahatnya disenangi wong akeh. Maka mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah menghindari kerusakan akidah kita. Baik, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Artinya ini hanya bisa dilakukan oleh umat beragama yang bersangkutan. Kenapa? Karena tidak bisa dilepaskan oleh hal-hal di atas yang 6 tadi. Baik. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Baik, ini fatwa MUI jelas. Kemudian fatwa tarjih membuat kesimpulan. Mengikuti perayaan Natal haram hukumnya. Jadi kata fatwa tarjih, mengikuti perayaan Natal haram hukumnya. Sama dengan fatwa MUI. Sedangkan mengucapkan selamat hari Natal dapat digolongkan pada fatwa poin C, sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Apa jawaban fatwa tarjih? Dianjurkan untuk tidak dilakukan. Ini bahasa halus. Di tulisan ada tulisan mohon jamaah tidak merokok. Itu rasanya lebih anyep dibandingkan dilarang merokok, makdek. Jadi kira-kira makdek bukan kalau tulisnya dilarang gitu. Tapi nek mohon itu masih enak. Atau kalau di tempat kami dulu tulisannya bukan mohon,
alhamdulillah Anda tidak merokok. Nah, itu lemak nyes. Nah, tapi kalau di rumah kami dilarang merokok, sombong kali ini orang. Nah, jadi beda. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Tapi silakan kalau dalam hal urusan kemanusiaan hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamu birahmatil ammah. Kalau ada orang yang lapar silahkan dikasih makan. Wasaqyihi in atisha, kalau ada yang haus silahkan dikasih minum. Wa mutawatihi in marido, kalau ada yang sakit silahkan diobati. Dan juga menjunjung nilai-nilai keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat adil, tapi dalam urusan agama lakum dinukum waliyadin. Jadi jelas nggih? Baik. Nasru minallah wa fathun qarib. Mohon maaf Pak RT, waktunya bablas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun pangapunten silakan musliman ingkang sampun paring pangaosan sampun kersa endal pertanyaan maupun endal punika mugi-mugi kita sedaya saged ngantos manfaatipun lan saged nyamaraken nyuwun pinanti sae-saepun. Saenipun monggo panonton dalika kita tutup kanthi wawasan handara susaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhir kalam Assalamualaikum